Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selamat berakhir pekan juga buat teman-teman yang libur ya. Sore ini kita akan jelaskan mengenai pelaksanaan RTK 2.0 ya. Kita tahu bahwa program rekalibrasi tenaga kerja atau yang sering kita dengar dengan istilah RTK 2.0 itu sudah dimulai sejak awal tahun ya, tahun 2023 ini. Kalau kita lihat datanya, berapa banyak teman-teman PMI yang ikut program RTK 2.0 sampai dengan hari Jumat kemarin ya, hari Jumat tanggal 2 Desember, di seluruh Semenanjung itu ada 122.033 orang. Ini yang sudah membuat kontrak kerja ikut program RTK di seluruh Semenanjung, yaitu di Kuala Lumpur, di Penang, dan di Johor ya. Nah, untuk di KBRI Kuala Lumpur sendiri itu sudah ada sebanyak 89.723 kontrak kerja. Ya, ini berbagai macam sektor ya. Di Johor ada 23.756, kemudian Penang ada 5.766 dan KJRI Kuching 3.088 orang. Nah, RTK di Sarawak ini baru dimulai 1 Juli, dari mereka mulainya belakangan ya. Jadi ini jumlah kontrak kerja yang sudah kita proses untuk program RTK ini ya. Jadi sudah cukup banyak. Dan sampai nanti akhir batas waktu pendaftaran kontrak kerja, kita perkirakan ada di sekitar mendekati 100.000 lah untuk Kuala Lumpur saja ya. Nah, yang agak mengherankan sebetulnya adalah program RTK untuk sektor domestik ya. Ini jumlahnya yang ikut RTK, yang teman-teman kerja di rumah tangga atau PRT itu KBRI Kuala Lumpur tuh hanya 953 orang. Jadi ini saya khawatir masih banyak teman-teman yang kerja di sektor domestik ini statusnya masih undocumented atau tidak memiliki visa kerja yang sah. Johor ada 212 dan Penang lebih sedikit lagi, hanya 41 orang. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan karena dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang paling banyak bermasalah adalah teman-teman yang kerja di sektor rumah tangga dan statusnya itu undocumented ya, undocumented. Kita ambil contoh saja yang ada di shelter KBRI nih ya, yang sekarang ini ada di shelter KBRI itu ada 100 Jumat kemarin itu ada 135 ya, 135 orang tuh di shelter ya. Itu yang punya kontrak kerja itu hanya 9 atau 10 orang aja. Jadi sebagian besar yang menghadapi masalah itu justru yang mereka-mereka atau teman-teman yang tidak memiliki permit kerja. Dan ini sangat rentan karena banyak kasus-kasus yang kita alami, khususnya itu yang gaji tidak dibayar, beban kerja berlebihan, kemudian hubungan yang kurang baik dengan pihak pemberi kerja dan lain-lain. Jadi ini saya agak heran ya. Jadi saya himbau ya teman-teman yang kerja di rumah tangga, kalau belum memiliki kontrak kerja atau belum ikut RTK dan tidak ini, segera minta majikannya ini untuk mendaftarkan ya, karena masih ada waktu yang tidak lama lagi. Setelah ini kan teman-teman juga sudah dengar tuh ada pengumuman dari pihak JIM ya, Jabatan Immigration Malaysia ya,
bahwa immigration tidak akan memberikan toleransi kepada majikan yang melakukan kekerasan atau melakukan eksploitasi kepada pekerja rumah tangga. Itu ada beberapa hari yang lalu ya, pengumuman dari Jabatan Immigration Malaysia. Jadi immigration ini akan melakukan tindakan tegas ya kepada majikan maupun kepada pekerjanya yang tidak mematuhi aturan keimigrasian Malaysia. Ya, ini yang perlu dipikirkan oleh teman-teman bahwa ini masih ada waktu untuk mengikuti RTK 2.0 ya. Waktunya tidak lama lagi karena sebetulnya kan sudah diberi waktu hampir 1 tahun ya. Dari awal tahun sampai sekarang ini udah hampir 1 tahun. Jadi kalau ada yang belum mendaftar juga ini sangat disayangkan ya, karena ini kesempatan yang sangat baik yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Ya, ini yang sektor rumah tangga ini sangat mengkhawatirkan saya karena dugaan saya kalau kita melihat kasus-kasus yang kita tangani itu banyak sekali yang tidak memiliki izin kerja yang sah. Nah, ini nanti ya sangat mungkin pihak Jabatan Immigration Malaysia itu akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas kepada majikan maupun pekerja yang tidak memenuhi aturan. Karena sudah diberi waktu cukup lama kan, sudah diberi waktu 1 tahun. Kalau ini tidak dimanfaatkan juga, artinya kan ada memang kesengajaan untuk tidak mematuhi aturan Malaysia. Jadi sangat mungkin pihak kerajaan Malaysia ini akan melakukan penindakan yang tegas kepada siapa saja, ya, baik itu majikan, baik itu pekerja yang melanggar aturan keimigrasian ya di Malaysia ini. Jadi ini yang perlu saya ingatkan, terutama bagi teman-teman yang kerja di sektor rumah tangga. Ini jumlahnya sangat sedikit sekali ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan ya, KBRI Kuala Lumpur khususnya dan juga teman-teman yang di Penang maupun Johor, selama program RTK ini kita semaksimal mungkin membantu pembuatan pasportnya ya. Pembuatan pasport ini memang sejak ada program RTK ini, program pembuatan pasport ini meningkat pesat ya. Kalau rata-rata sebelum program RTK yang bikin pasport atau pembaruan pasport itu rata-rata di 300 sampai dengan 350, sekarang ini sudah mendekati 1000 ya, kadang-kadang malah lebih tuh. Kalau pasport dan SPLP bisa 1000 lebih setiap hari. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang sudah mengalami ya proses pembuatan paspor di KBRI misalkan, kan selama ini sampai malam terus tuh ya. Karena memang kapasitas kita itu terbatas ya. Ini pun kita sudah mendapatkan tenaga perbantuan dari Jakarta, dari Ditjen Imigrasi. Itu sekarang ini ada 5 orang yang diperbantukan di KBRI untuk percepatan pembuatan paspor ya. Karena normalnya kita buka loket itu hanya 13 normal ya, karena itu untuk menangani sekitar 350 sampai 400. Tapi sekarang kita setiap hari kita buka ada 19 loket. Itu pun selesainya malam terus ya, tidak pernah selesai di bawah jam 9. Rata-rata di atas jam 9. Hanya sekali-kali saja di bawah jam 9. Tetapi rata-rata itu di atas jam 9, bahkan pernah sampai tengah malam, pernah juga sampai jam 4 pagi pun pernah ya. Jadi ini semata-mata karena adanya lonjakan permohonan paspor yang lebih dari 2 kali lipat akibat program RTK ini. Nah, tentu untuk pembuatan paspor ini pun juga perlu waktu ya. Kita tidak bisa secepat yang kita harapkan ya, masih tetap memerlukan waktu karena masih memerlukan persetujuan dari Jakarta. Jadi kita nggak bisa
sendiri aja, kita nggak boleh bikin sendiri lalu cetak sendiri. Semua harus dikirim datanya ke Jakarta, lalu diperiksa, diaudit gitu, diverifikasi apakah data-datanya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai tentu ada proses tersendiri, tetapi rata-rata paling cepat itu 3-5 hari lah ya, paling cepat 5 hari kita baru boleh mencetak paspor itu. Nah, kalau jumlahnya banyak, tentu waktunya akan lebih lama juga ya, karena kan pekerjaannya juga meningkat ya. Jadi mohon dipahami bahwa ada keterbatasan kita akibat RTK ini untuk pembuatan paspor. Sekarang rata-rata di 900 sampai 1000 lah setiap hari kita membuat paspor ya. Nah, kita tahu juga bahwa pendaftaran RTK ya, pendaftaran RTK itu akan ditutup pada akhir tahun ini atau 31 Desember 2023. Ini batas akhir pendaftaran karena pihak kerajaan Malaysia sudah memberikan waktu yang cukup untuk majikan dan juga para pekerjanya ini mengikuti program RTK. Jadi kalau sekarang ini belum mendaftar atau itu sebetulnya sudah sangat terlambat ya, sudah sangat terlambat karena ada proses di KBRI untuk pembuatan paspor dan juga ada proses di imigrasi ya untuk mendaftarkan untuk proses tamprin, bayar apa tuh, FOMEMA dan lain-lain ya, proses-proses pembayaran levy, fee rekalibrasi dan lain-lain. Jadi tidak mungkin pendaftaran kontrak kerja itu ditutup pada akhir tahun juga, nggak mungkin ya, karena kalau ditutup di akhir tahun maka tidak akan ada waktu untuk membuat paspornya ya, nggak mungkin ya. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan beban kerja di KBRI, dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah Malaysia dan kita KBRI sudah memberikan waktu yang cukup ya untuk mengikuti program RTK ya, hampir 1 tahun kan nih. Ini maka KBRI akan menghentikan pendaftaran kontrak kerja atau pendaftaran ikut RTK ya pada tanggal 15 Desember. Ya, ingat ya. Jadi pendaftaran untuk mengikuti program RTK di KBRI itu akan ditutup pada tanggal 15 Desember 2023. Sehingga nanti sisa waktu 2 minggu sampai dengan tanggal 31 Desember adalah untuk proses verifikasi kontrak kerja ya. Karena kontrak kerjanya kan juga harus diverifikasi dulu. Kadang-kadang datanya masih kurang, majikannya kurang lengkap dan lain-lain. Dan juga untuk proses pembuatan paspor ya. Jadi waktu tanggal 16 sampai tanggal 30, katakanlah 30 Desember itu waktu yang digunakan untuk memverifikasi ya kontrak kerja dan juga untuk pembuatan paspor. Nah, teman-teman, ini kan masih juga perlu waktu untuk mendaftarkan di immigration ya. Jadi kita harapkan proses pendaftaran di immigration itu sudah dilakukan itu di sekitar tanggal 25, batas akhir pendaftaran ya ke immigration, karena kan akan ditutup di akhir tahun ya. Jadi ini tolong dijadikan perhatian bahwa proses pendaftaran rekalibrasi dan proses pembuatan paspor ya untuk program RTK ya, ini khusus program RTK ya, itu akan dihentikan pada tanggal 15 Desember 2023. Nah, jadi katakanlah batas akhir 15 Desember itu masih boleh daftar ya, boleh daftar, lalu setelah itu harus juga membuat paspor. Dan sekarang ini karena padatnya pendaftaran paspor ya, kita kan nggak bisa daftar sekarang dapat besok kan. Jadi karena kan panjang sekali tuh antrinya, nggak mungkin satu hari kita
melayani katakanlah lebih dari 1.000. Itu nggak mungkin, karena memang kan keterbatasan tenaga, keterbatasan peralatan, keterbatasan ruangan dan lain-lain. Jadi saya minta waktu yang tersisa ini, yang tidak lama lagi, kira-kira 10 hari, gunakan sebaik-baiknya untuk ikut program RTK. Lalu daftar untuk penggantian paspor kalau memang pasportnya perlu diganti, kecuali pasportnya itu masih berlaku lebih dari 18 bulan, yaitu nggak perlu ganti paspor, tetapi cukup buat kontrak kerja saja. Jadi ini ya, tolong diperhatikan sekali lagi bahwa pendaftaran RTK untuk pembuatan kontrak kerja itu akan kita tutup ya pada tanggal 15 Desember ya. Dan waktu yang tersisa sampai dengan akhir tahun itu digunakan untuk verifikasi kontrak kerja dan pembuatan pasportnya. Ya, kita harapkan masih cukup lah ya. Kalau nggak cukup, mungkin terpaksa kita nanti akan membuat paspor di hari Sabtu atau di hari Minggu kalau memang nggak cukup, karena kan targetnya semua program RTK itu sudah memiliki paspor pada tanggal sebelum akhir penutupan ya, katakanlah pada tanggal 27 Desember itu harus sudah daftar. Jadi kita targetkan itu 27 Desember itu sudah proses pembuatan paspor atau penggantian paspor itu sudah selesai, sehingga teman-teman masih ada waktu untuk mendaftar ke Jabatan Immigration Malaysia ya. Nah, namun demikian masih ada kelonggaran ya. Kelonggaran dalam pengertian kalau teman-teman itu sudah memasukkan katakanlah tanggal 14 ya, sudah masuk ke KBRI permohonan RTK-nya sebelum tanggal 15, tetapi masih ada persyaratan-persyaratan yang belum dilengkapi atau masih kurang, itu masih boleh masih akan kita proses sepanjang melengkapi data-data yang diminta ya, kalau masih ada kekurangan data. Jadi masih dimungkinkan kalau sudah masuk pendaftarannya itu sebelum 15 Desember akan kita bantu untuk juga dilayani kalau masih ada data-data yang kurang lengkap, yaitu masih dimungkinkan. Tetapi kalau yang ada juga kita temukan itu daftarnya sudah berbulan-bulan yang lalu ya, kita minta untuk melengkapi datanya, tetapi majikannya atau PMI-nya tidak pernah melengkapi ya, itu akan kita hapus ya, karena kita anggap ini tidak serius ya. Ada yang sudah 3 bulan, ini datanya ada sekitar 1000-an tuh yang kita minta melengkapi datanya, tetapi sudah lebih dari 2 bulan tidak pernah dilengkapi. Artinya mereka majikan dan PMI-nya itu gak mau ngurus lagi. Ya udah, itu kita akan hapuskan dari database kita. Yang dibolehkan adalah mereka yang sudah mendaftarkan itu pada bulan Desember ya. Misalkan daftarnya atau pertengahan November lah, kita kasih waktu pertengahan November sudah daftar, tetapi ada persyaratan yang belum lengkap, boleh masih akan kita proses sampai dengan tanggal 15 Desember ya, atau 5 hari. Tapi yang penting adalah datanya, permohonannya sudah masuk dulu ya. Tetapi kalau yang sama sekali baru, misalkan nanti baru tanggal 16 Desember baru memasukkan dan sebelumnya belum pernah memasukkan, maka dengan sendirinya ini sistem akan memblok. Otomatis sistemnya itu tidak berjalan. Tetapi kalau sebelumnya sudah pernah memasukkan, itu masih diproses ya. Ini satu ya, yang masih dibolehkan adalah teman-teman yang sudah pernah memasukkan permohonan rekalibrasi tetapi belum melengkapi datanya, itu masih akan kita proses ya. Kemudian yang juga akan dibantu untuk diproses adalah teman-teman yang sudah mendaftarkan ke JIM ya, menggunakan paspor lama. Paspor itu masih berlaku ya, tetapi pada saat proses tamprin ya, itu paspor masa berlakunya itu kurang dari 18 bulan. Nah, ini ya,
biasanya pihak gym itu akan memberikan catatan, Mas, tempo berlaku paspor tidak mencukupi ya. Nah, ini akan juga kita bantu untuk diproses, diganti paspornya ya, dengan catatan teman-teman ini sudah mendaftarkan ke gym ya, sudah mendaftarkan ke gym dan memiliki paspor yang asli ya, tetapi masa berlakunya kurang dari 18 bulan, sehingga pihak gym akan meminta KBRI ataupun KJRI untuk mengganti paspornya. Di situ biasanya ada catatannya tuh ya, ada catatannya masa berlaku paspor tidak mencukupi. Nah, itu akan kita bantu buatkan paspor ya, dan juga buat kontrak kerjanya itu cepat aja ya, cepat didaftar. Jadi perhatikan ya teman-teman yang masa berlaku paspornya itu sangat mepet ya, katakanlah kurang dari 20 bulan, kemungkinan pada saat tamprin ya itu tidak mencukupi masa berlaku paspornya, kurang dari 18 bulan. Nah, ini segera lebih baik minta penggantian sekarang. Yang penting sudah ada bukti risit pendaftaran ke gymnya ya, sudah ada bukti pendaftaran, itu boleh nanti akan kita bantu setelah tanggal 15 ya, tetapi lebih baik sekarang. Jadi saran saya, kalau masa berlaku paspor itu kurang dari 2 tahun ya, kurang dari 2 tahun atau katakanlah kurang dari 20 bulan, itu sebaiknya segera dilakukan penggantian paspor, karena saya khawatir pada saat tamprin nanti maka paspor sudah habis masa atau masa berlakunya tidak mencukupi 18 bulan ya. Tolong teman-teman yang sekarang ini sudah mendaftar dengan menggunakan paspor lama, cek lagi masa berlaku paspornya sisa berapa bulan. Kalau kurang dari 20 bulan, saya sarankan segera diganti ya, segera diganti sekarang, karena kita tidak tahu berapa lama proses yang diperlukan di gym untuk tamprin, untuk FOMEMA, tes kesehatan, dan juga melengkapi pembayaran sampai nanti diterbitkan PLKS ya. Lalu pertanyaannya kan, apakah setelah tanggal 31 Desember ini gym akan memproses ya? Kalau kita melihat pengalaman RTK sebelumnya yang katakanlah 1.0 ya, kalau sudah daftar ke gym, itu gym akan memproses ya untuk sampai terbit PLKS ya. Tapi batas waktu pendaftaran sekali lagi adalah paling lambat di 31 Desember ya, 31 Desember. Nah, ini mohon menjadi perhatian teman-teman sekalian ya. Jadi kita sekali lagi, pendaftaran RTK di fungsi ketenagakerjaan ya, untuk pembuatan kontrak kerja ini akan ditutup pada tanggal 15 Desember ya. Sekali lagi ya, ditutup 15 Desember, dan waktu yang tersisa itu akan digunakan untuk verifikasi kontrak kerja dan syarat-syarat ya, dan juga untuk penggantian paspor ya. Ini mepet sebetulnya, tetapi apa boleh buat, tadinya mau ditutup pada awal tahun ini, tetapi saya lihat setiap hari masih ada sekitar 300 tuh yang daftar RTK. Masih ada ya, sekitar 300. Jadi teman-teman, bagi yang belum ikut RTK, masih ada sisa waktu yang tidak banyak. Segera minta majikannya untuk mengurus ya, mendaftarkan. Company-nya didaftarkan dulu di KBRI ya, nanti akan diverifikasi, kemudian nanti melengkapi syarat-syarat yang ditentukan. Sudah ada tautannya kan untuk daftar RTK itu, KBRI tautan untuk pendaftaran RTK kan sudah disebutkan tuh ya, nakerkbrikl.com ya,
https://naker.kbrikl.com. Itu untuk pendaftaran syarikat dan kontrak kerjanya ya. Syarikatnya kan harus daftar dulu, nanti diverifikasi ini syarikatnya syarikat bener atau syarikat yang baru bikin gitu kan. Banyak juga tuh kita seleksi, ternyata syarikatnya itu syarikat yang baru bikin SSM 2 bulan. Kita lihat rekening korannya isinya cuma 2.000 atau 3.000. Yang begini-gini otomatis kita anggap tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan tenaga asing ya, karena nanti di KSM pun akan diverifikasi juga ya, akan diverifikasi juga. Tidak semua yang sudah mendaftar itu akan diluluskan, belum tentu juga ya, belum tentu juga, karena kan ada syarat tuh, syarat menyelahkan rekening, punya SSM dan lain-lain ya. Jadi itu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Saya mohon ya, gunakan waktu yang tidak lama ini sebaik mungkin, secepatnya, karena setelah program RTK ini pihak immigration seperti sudah disampaikan sebelumnya akan melakukan operasi penegakan hukum ya. Pihak immigration menyatakan sudah diberikan waktu yang cukup untuk ikut RTK, untuk pemutihan gitu sederhananya. Dan kalau ini tidak dimanfaatkan, maka dianggap majikan maupun PMI-nya ini dengan sengaja tidak mau mematuhi aturan immigration Malaysia. Jadi tindakan tegas sangat mungkin, dan saya kira itu akan dilakukan oleh Jabatan Immigration Malaysia, dan itu sudah disampaikan tuh beberapa hari lalu oleh KP Immigration ya, bahwa majikan yang melanggar itu akan dilakukan tindakan tegas. Tapi otomatis pekerja yang melanggar aturan imigrasi Malaysia pun akan dilakukan tindakan tegas ya. Dalam hal ini adalah operasi penangkapan dan deportasi ya. Jadi itu pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini menjadi perhatian ya. Kalau masih ada yang belum tahu ya, kadang-kadang saya juga heran juga nih, masih ada yang tanya, Pak caranya ikut RTK gimana? Nah, itu kan sebelumnya udah dijelaskan tuh ya. Di Facebook Live sebelumnya sudah dijelaskan, seingat saya paling tidak 2 kali tuh ya, paling tidak 2 kali. Dan juga ada teman-teman dari pegiat media sosial saya lihat juga ikut membantu menjelaskan ya seputar RTK ini. Ini kalau yang mau daftar majikan di sini nih, Naker KBRI KL. Tapi sebetulnya ya harusnya udah tahu dari dulu. Ini kan udah hampir 1 tahun ya. Jadi aneh juga kalau belum tahu, apalagi belum mendaftar, karena sudah diberi waktu cukup ya. Waktu yang diberikan itu untuk cukup, udah lebih dari cukup lah ya, 1 tahun yang. Dan ikut ini juga sudah lumayan besar ya, 122 ini yang membuat paspor ya. Artinya mereka yang paspornya nggak cukup, itu seluruh Malaysia Semenanjung ada 122.000. Mungkin sampai akhir tahun nanti ada di sekitar 130 ribuan. Ya mungkin di KBRI KL mungkin mendekati 100.000 tuh yang membuat kontrak kerja dan paspor di KBRI KL. Saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan.